Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya.
marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, bukalah mata dan telinga kami terhadap segala kebaikan yang telah Kau laksanakan melalui Yesus Kristus Putra-Mu, sehingga kami dapat bersaksi bahwa semua yang dibuatnya baik. Dengan demikian semoga semakin banyak orang mengimani Putra-Mu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah gersang menjadi sumber-sumber air. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dialah yang menegakkan keadilan bagi orang yang diperas dan memberikan roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun temurun. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada orang yang memakai cincin emas dan pakaian indah masuk dalam kumpulanmu, dan masuk pula ke situ seorang miskin yang berpakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu, serta berkata kepadanya, "Silahkan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah saja di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat pembedaan dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarkanlah saudara-saudara terkasih. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada siapa saja yang mengasihi Dia? Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus dan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka
memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Sabda Tuhan hari ini dalam bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yesaya mengisahkan bahwa Nabi Yesaya itu sedang menghadapi umat Israel yang tawar hati. Pertanyaan kita, mengapa menjadi tawar hati? Mengapa umat Israel menjadi tawar hati? Atau mungkin ngambek gitu ya. Karena mereka merasa bahwa mereka terlalu banyak mengalami penderitaan, terlalu banyak mengalami kehilangan. Mereka kehilangan bait Allah, di mana di situ ada tabut Allah sebagai pusat spiritual mereka. Mereka juga kehilangan negaranya, bangsanya, karena tercerai-berai di dalam pembuangan. Mereka menjadi budak di negeri asing dan lain sebagainya. Jadi ada begitu banyak penderitaan, kesusahan yang mereka alami. Itulah yang membuat mereka tawar hati. Mereka merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada mereka. Oleh karena itu Nabi Yesaya membuat mereka atau berusaha supaya mereka hatinya tidak tawar lagi, tetapi mempunyai hati yang terbuka, hati yang kembali mau menerima Allah dalam kehidupan mereka. Dengan cara apa? Dengan cara membuat nubuat. Nabi Yesaya menubuatkan. Namanya nubuat itu sesuatu yang pasti akan atau kiranya akan terjadi pada masa yang akan datang. Untuk apa? Untuk membesarkan hati orang-orang Israel. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dari pengalaman hidup kita juga mungkin Bapak Ibu ya, saya juga mengalami sebagai anak dalam keluarga. Kalau kami anak-anak sedang ngambek, kami sedang tawar hati karena mungkin apa yang diminta tidak diberikan atau belum bisa diberikan, pasti orang tua menyampaikan kepada kita, mendekati kepada kita, sabar ya nak, pasti nanti tahun depan atau kapan pasti akan didapatkan, pasti Tuhan akan memberikannya. Tapi tidak cukup dengan itu. Kita tahu bahwa orang tua yang mengasihi kita itu bekerja keras supaya dapat memenuhi apa yang bisa kita inginkan atau kita butuhkan terlebih lagi agar kita semua mempunyai pengharapan. Dan biasanya kita kalau mendengar hal seperti itu kita merasa senang hati. Oh iya, baiklah kalau begitu, lalu kita mulai senang lagi. Begitu juga Nabi Yesaya, maka dia menubuatkan bahwa Allah akan datang dengan pembalasan dan juga dengan ganjaran. Allah sendiri yang akan menyelamatkanmu. Itulah yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada orang-orang Israel. Contohnya apa atau tanda-tandanya seperti apa? Tadi dikatakan dalam bacaan pertama. Nanti itu ya, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar, orang yang lumpuh melonjak-lonjak, kegirangan, melompat-lompat, orang bisu dapat berbicara dan bersorak-sorai.
Dan di tengah suasana padang gurun itu, mata air akan memancar keluar dan semuanya akan menjadi segar kembali, semuanya akan tumbuh kembali karena air yang memancar itu. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya untuk menghibur hati orang-orang Israel. Bapak Ibu Saudara-saudari, menanggapi itu dalam Mazmur tadi kita semua diajak untuk memuji dan memuliakan Tuhan karena karya-karyanya yang agung, yaitu bahwa Tuhan memberikan orang buta penglihatan, juga Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, dan juga Tuhan mengasihi orang yang benar, dan Tuhan menjaga orang-orang asing. Jadi kasih Allah begitu luar biasa kepada kita manusia, dan kita juga mengerti melalui Injil hari ini bagaimana nubuatnya Nabi Yesaya itu terwujud, yaitu dalam misteri inkarnasi. Allah yang menjelma menjadi manusia, Firman yang menjelma menjadi manusia, dan Firman yang menjelma menjadi manusia itu dialah Yesus Kristus, yang bagi kita dialah anak Allah, dialah Mesias yang memberikan seluruh dirinya untuk menyelamatkan kita, untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, untuk membebaskan kita dari kejahatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tadi mendengar bagaimana Yesus ketika hadir di tengah kita, di mana begitu banyak kesusahan dan penderitaan yang digambarkan dengan orang buta dan mereka bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya. Itulah kehadiran Allah yang semuanya memang ketika Allah hadir semuanya akan menjadi baik. Seperti pada awal mula juga waktu Allah menciptakan semuanya baik dan teratur. Bapak Ibu Saudara-saudari, mendengar pewartaan ini, Rasul Yakobus mengundang kita semua yang sudah dibaptis, yang sudah disatukan dalam sengsara wafat dan kebangkitan Kristus, kita yang sudah diselamatkan, diundang dan seharusnya kita menyadari suatu tugas tanggung jawab kita untuk ambil bagian di dalam karya Allah untuk menciptakan dunia yang baru. Baru saja kita misa bersama Bapak Paus Fransiskus, dan moto kedatangannya, kehadirannya di tengah-tengah kita di Indonesia ini adalah iman, fraternity, dan compassion. Rasul Yakobus juga mengundang kita pertama-tama supaya kita tumbuh berkembang dalam iman. Artinya kalau kita tumbuh berkembang dalam iman, kita semakin terbuka untuk mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita, seperti apa Dia hadir dalam kehidupan kita. Kita juga belajar untuk mengasihinya dengan cara kita mentaati apa yang menjadi perintah-perintahnya. Itulah kata Yesus, kalau kamu menjadi muridku, kalau kamu mentaati perintah-perintahku. Dan lebih daripada itu, kita melaksanakannya bukan hanya karena itu diperintahkan, tetapi karena kita memang sungguh bersukacita. Kita mencintai apa yang menjadi hukum Tuhan itu dalam kehidupan kita. Maka salah satu tanda orang beriman sebetulnya adalah orang yang bersukacita, orang yang bergembira di dalam hidupnya. Dan sukacita, kegembiraan itu juga mengalir, membuka kepada suatu wujud persaudaraan yang sejati. Maka itulah kita diundang untuk membangun persaudaraan yang sejati itu. Persaudaraan yang sejati tentu ditandai dengan yang dikatakan Rasul Yakobus tadi, bahwa kita dalam pergaulan itu ya tidak memandang muka, tidak menjadikan jabatan itu sebagai rebutan. Semua orang ingin mempunyai jabat
dan pangkat dan lain sebagainya. Karena dengan pangkat dan kekuasaan itu kemudian dijadikan dasar untuk menilai orang lain, untuk juga menimbang orang lain dan lain sebagainya. Justru bukan hal yang seperti itu yang dikehendaki. Justru dalam persaudaraan sejati kita punya semangat di dalam Kisah Para Rasul bab 2, yaitu jemaat yang perdana itu, di mana kita semua merindukan kehidupan bersama yang saling peduli, yang saling berbagi, dan juga kita semua mempunyai kerelaan untuk peduli kepada yang berkekurangan. Maka hal yang ketiga, compassion, itu adalah memang sikap kepedulian. Orang memiliki rasa bahwa satu sama lain adalah saudara, kita semua adalah satu di dalam Tuhan, dan kita semua sebenarnya diundang untuk membangun kehidupan yang baru, yang berkeadilan, yang juga kita semua, Santo Bapa juga memesankan supaya kita tidak menjadi tamak hati atau terlalu egosentris pada diri sendiri, tapi kita semua mau berbagi kepada sesama karena sadar bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah pemberian, maka tidak ada yang bisa kita sombongkan di dalam kehidupan ini. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita semua sudah mendengar sabda Tuhan ini, maka janganlah tawar hati, karena di dalam Tuhan semua masalah dan juga yang menjadi kendala dalam hidup kita, pasti kita akan mendapatkan jalan yang terbaik, dan kita diundang untuk semakin bersaudara satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kristuslah kehadiran kerajaan Allah yang menyelamatkan. Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Marilah kita dengan mantap berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Yesus Kristus bagi keselamatan kita. Bagi gereja di negara-negara berkembang. Ya Bapa, bimbinglah gerejamu di negara-negara berkembang, agar tidak hanya menonjol karena perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, berkatilah masyarakat kami untuk tetap setia dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran, serta mau terlibat dalam memberikan diri bagi orang-orang yang mengalami penderitaan dan kesulitan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, bisu, tuli, dan buta. Ya Bapa, teguhkanlah semangat dan pengharapan orang-orang yang sakit, bisu, tuli, dan buta,
sehingga dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus, dan demi cinta kasih sejati. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini. Ya Bapa, terangilah kami agar jangan sampai silau oleh kekayaan, tetapi selalu waspada serta berbela rasa terhadap kesulitan sesama sebagai pengikut Kristus. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Evan dan Cynthia yang merayakan ulang tahunnya, ya Bapa, terima kasih untuk rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepada mereka, dan juga terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah mereka terima mereka sampai saat ini, dan tetap berilah mereka juga rahmat yang dibutuhkan agar mereka senantiasa boleh tumbuh sebagai anak yang baik, semakin tumbuh dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami percaya akan kebaikan dan penyelenggaraanmu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayangan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Berdoalah Ibu Bapa Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang penuh kasih, semoga melalui persembahan roti dan anggur ini Engkau berkenan memilih kami untuk menjadi pewaris-pewaris karya keselamatan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian, menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku."
mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya yang kami doakan pada hari ini bersama Bapak Linus Susanto Gunawan, yaitu arwah Mama, Nenek, Buyut tercinta Maria Suryani Chandra yang Engkau panggil 100 hari yang lalu, juga bagi arwah Romo Riko Lapinik SCJ yang telah Engkau panggil menghadapmu tadi pagi di Manila, dan akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat,
Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut ini menghantar kita semua ke hidup yang kekal. Ibu bapa saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih-Mu ini. Mampukanlah kami untuk melihat dan mewartakan karya cinta kasih-Mu dalam hidup kami sehari-hari, dalam tingkah laku dan perbuatan kami. Utuslah roh kebijaksanaan-Mu untuk membimbing kami dalam pesiarahan menuju kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik, pasangan Wendy Tenario, putra dari Bapak Teguh Prajasa dan Ibu Pang Hoi Meng, tinggal di Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dengan Aurelia Utari Maitri Dasari, putri dari almarhum Bapak Suhendra dan Ibu Kenny Chandra, warga lingkungan Teresia. Rencana pemberkatan tanggal 21 September di Taman Doa Our Lady of Akita, Paroki Regina Seli, Tangerang, Banten. 2. Pasangan Riko Karyadi, putra dari Bapak Efran dan Ibu Tina, tinggal di Grand Garden, Palembang, dengan Teresa Desi Intan Kusuma, putri dari almarhum Bapak Valentinus Kwi Kim Ho dan Ibu Lucia Tristina, warga lingkungan Agustinus. Rencana pemberkatan tanggal 29 September di Gereja San Frades, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Bina Iman Anak Sekolah Minggu dalam rangka BKSN. Hari Minggu tanggal 15 September di Balai Paroki akan ada lomba mewarnai untuk TK dan SD kelas 1. Juga lomba CCR untuk kelas 2 sampai dengan kelas 4 SD. PIC Mbak Eci. 3. Misa wilayah dalam rangkaian ulang tahun paroki yang ke-60. Seluruh umat di wilayah masing-masing diundang untuk mengikuti misa wilayah dengan jadwal misa sebagai berikut. Wilayah Lukas, misa hari Senin tanggal 16 September pukul 8 pagi. Wilayah Matius, misa hari Senin tanggal 16 September pukul 5 sore. Setelah misa dilanjutkan dengan ramah tamah. Untuk wilayah Markus dan wilayah Yohanes diagendakan di bulan Oktober yang akan datang. 4. Tabisan imam dan diakon. Panitia tabisan mengundang umat untuk hadir dalam misa tabisan 4 orang imam dan 1 diakon SCY pada hari Rabu tanggal 25 September pukul 9 pagi di gereja. Setiap lingkungan diberikan kesempatan menghadirkan 20 orang warganya untuk bisa berpartisipasi dalam perayaan ini. PIC Ketua Lingkungan masing-masing. 5. Penerima
umat atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bangkit berdiri, kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan untuk segala niat baik, usaha, dan rencana kita selanjutnya. Dan terima kasih kepada Romo Robertus Sutopo yang bekerja di Filipina sebagai misionaris, sekarang sedang cuti hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Romo atas kehadirannya. Dan kepada kita semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, juga melayani dalam perayaan Ekaristi ini, juga diucapkan banyak terima kasih. Maka marilah kita mempersiapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Ibu bapa, saudara dan saudari, anak-anak, remaja, kaum muda, suster buder, bersama seluruh anggota keluarga dan komunitas, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah pergi, perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah.